Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini mempresentasikan materi yang ada di buku pengantar akuntansi 1 yang diterjemahkan dan diadaptasi dari buku accounting karangan Warren dan kawan-kawan. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Materi yang akan saya bahas adalah bab kedua. Ini merupakan video yang kedua. Materinya adalah penjurnalan, pemindah bukuan atau posting, dan penyusunan raca saldo atau trial balance. Dapatkan video lengkapnya di e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning pengantar akuntansi 1 Warren edisi kelima, yang dapat diperoleh dengan cara membeli buku pengantar akuntansi 1 ini yang original dan mendapatkan kode akses khusus, atau Anda membeli kode akses khusus untuk e-learning ini. Baik, saya mulai ya. Nah, kita mulai dengan penjurnalan atau aktivitas penjurnalan. Apa itu? Nah, transaksi yang terjadi di perusahaan itu dicatat pada sebuah jurnal umum atau general journal. Nah, dia menggunakan aturan debit dan mengkredit. Lihat ke video saya yang pertama di bab 2 ini. Oke, langsung kita masuk ke ilustrasinya ya. Transaksi A, 1 November, Christina menyetorkan uang sebesar 25 juta rupiah ke rekening bank atas nama Solusinet. Nah, transaksi ini, kemudian kita lihat pengaruhnya. Transaksi ini pertama, dia meningkatkan akun aset dan meningkatkan akun ekuitas pemilik. Ingat, sistem jurnal berpasangan atau double journal entry, ada minimal 2 akun yang dipengaruhi oleh transaksi. Nah, transaksi setoran modal ini mempengaruhi akun aset dan mempengaruhi ekuitas pemilik. Nah, asetnya aset apa gitu ya. Nah, pencatatan di jurnalnya ini ada kenaikan dalam aset berupa kas itu akan didebit. Lihat saldo normal aset adalah di debit, dia bertambah di debit. Kemudian ada juga kenaikan untuk modal Christina. Nah, kenaikan modal atau ekuitas itu saldo normalnya adalah kredit, dia kalau bertambah di kredit. Oke. Nah, berikut ini adalah pencatatan transaksi A pada jurnal umum atau juga disebut ayat jurnal transaksi A. Langkah yang pertama, kita mencatat di sini tanggalnya. Ya, 1 November 2020. Langkah kedua, kita mencatat akun yang didebit. Dalam hal ini adalah kas. Langkah yang ketiga, kita mencatat akun yang dikredit. Dalam hal ini adalah modal Christina. Langkah keempat, deskripsinya, kas yang diinvestasikan dalam bisnis. Posting reference, ini adalah baru akan dicatat ketika nanti kita posting ke buku besar, akun di buku besar. Nah, di debit kas 25 juta rupiah, dan di kredit 25 juta rupiah. Nah, total kolom debit harus sama dengan total kolom kredit yang disebut dengan istilah balance. Nah, persamaan akuntansinya, kasnya bertambah 25 juta rupiah, ekuitas bertambah 25 juta rupiah. Setelah transaksi ini di jurnal, aset 25 juta rupiah sama dengan liabilitas 0 plus ekuitas pemilik 25 juta rupiah. Lanjut ke transaksi B. 5 November, Solusinet membeli tanah seharga 20 juta secara tunai. Nah, bagaimana analisis transaksi atas transaksi B ini? Transaksi ini pertama meningkatkan akun aset karena Solusinet memperoleh tanah. Tanah bagi Solusinet adalah aset. Nah, untuk memperoleh tanah ini, Solusinet harus membayar, berarti menurunkan akun aset lainnya, yaitu kas. Nah, maka pencatatan di jurnalnya, pertama, kenaikan di debit 20 juta untuk akun tanah, kemudian karena kas berkurang, maka ada penurunan di kredit untuk akun kas sebesar 20 juta. Ingat, akun-akun yang termasuk dalam aset, itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Tanah bertambah, berarti dia di debit, kemudian kas aset juga berkurang berarti dia di kredit.
Maka ayat jurnalnya adalah, kita lihat tanggalnya 5 November, kemudian di debit tanah sebesar 20 juta rupiah, kemudian kas berkurang di kredit sebesar 20 juta rupiah. Keterangannya pembelian tanah untuk lokasi gedung. Nah, persamaan akuntansinya tidak merubah liabilitas maupun ekuitas, yang berubah hanya aset, nilainya tetap sama. Karena ada aset tanah bertambah 20 juta, pada saat bersamaan ada aset berupa kas berkurang juga sebesar 20 juta rupiah. Jadi tidak ada perubahan di aset, di liabilitas dan ekuitas, hanya komposisi asetnya saja yang berbeda dengan pencatatan jurnal transaksi B. Lanjut ke transaksi C. 10 November, Solusinet membeli perlengkapan secara kredit seharga Rp1.350.000. Nah, berarti ayat jurnalnya adalah di debit perlengkapan itu Rp1.350.000 dan utang usaha di kredit Rp1.350.000. Kalau kita lihat ke persamaan akuntansinya, aset bertambah di perlengkapan Rp1.350.000. Begitu juga liabilitas bertambah berupa utang usaha sejumlah Rp1.350.000. Lanjut ke transaksi D. 18 November, Solusinet menerima pembayaran senilai Rp7,5 juta dari pelanggan atas jasa yang diberikan. Jurnalnya untuk transaksi D adalah di debit kas sebesar Rp7,5 juta dan di kredit akun pendapatan jasa sebesar Rp7,5 juta. Nah, efek kepersamaan akuntansinya, aset berupa kas naik Rp7,5 juta dan aset berupa ekuitas pemilik berupa pendapatan jasa juga naik Rp7,5 juta. Jadi sisi kiri naik 7,5, sisi kanan juga naik Rp7,5. Lanjut ke transaksi E. 30 November, Solusinet mengeluarkan beban-beban berikut ini. Upah Rp2.125.000, sewa Rp800.000, utilitas Rp450.000, dan beban lain-lain Rp275.000. Jadi membayarkan beban-beban yang ada per 30 November. Nah, analisis transaksinya, pertama, transaksi ini meningkatkan akun beban, ya tadi macam-macam, beban utilitas, beban sewa, beban lain-lain, dan menurunkan akun aset. Nah, beban ini dibayarkan secara tunai, berarti aset berupa kas berkurang. Pencatatannya adalah kenaikan di debit untuk akun-akun beban sebesar Rp3.650.000 dan beban ini dibayarkan secara tunai. Berarti ada penurunan di kredit untuk akun kas. Kas adalah aset bertambah di debit, berkurang untuk dibayarkan di kredit. Maka ayat jurnalnya adalah untuk beban-bebannya kita harus rinci akun-akunnya, jangan hanya beban ya. Nah, ini ada beban upah di debit Rp2.125.000, beban sewa di debit Rp800.000, beban utilitas Rp450.000, dan beban lain-lain sebesar Rp275.000. Nah, kemudian di kredit karena dibayarkannya tunai itu adalah kas Rp3.650.000. Kalau tidak dibayarkan tunai, maka akan di jurnal di kredit adalah misalnya utang lain-lain. Nah, persamaan akuntansinya itu kas berkurang Rp3.650.000 untuk membayarkan beban yang ada. Kemudian di ekuitas pemilik ini ada beban upah, beban sewa, beban utilitas, dan beban lain-lain. Kita berlanjut ke transaksi F. 30 November, Solusinet membayar kreditur Rp950.000. Jadi ingat, Solusinet sebelumnya membeli perlengkapan secara kredit atau tidak tunai. Nah, tanggal 30 November ini, Solusinet membayarkan sebagian utang pembelian perlengkapan kredit. Sehingga ayat jurnal transaksi F adalah di debit utang usaha sebesar Rp950.000 dan di kredit akun kas sebesar Rp950.000.
Nah, persamaan akuntansinya itu aset, ini bukan tanah ya, sorry, salah. Ini aset kas berkurang sebesar Rp950.000 dan liabilitas berkurang utang usaha Rp950.000. Lanjut ke transaksi G. 30 November, Christina mencatat jumlah perlengkapan yang ada pada 30 November adalah Rp550.000. Nominalnya di debit adalah beban perlengkapan itu sebesar Rp800.000 dan perlengkapan di kredit sebesar Rp800.000. Persamaan akuntansi ya. Aset berupa perlengkapan itu berkurang Rp800.000, sedangkan ekuitas itu beban perlengkapan naik Rp800.000. Transaksi H, 30 November, Christina mengambil 2 juta dari Solusinet untuk keperluan pribadinya. Jadi Christina sebagai pemilik mengambil uang perusahaan, tapi uang perusahaan itu tidak digunakan untuk keperluan operasi perusahaan, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi Christina. Nah, ini yang disebut dengan istilah drawing atau privé. Ya. Nah, privé ini bukan beban. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait bab kedua. Ini adalah video kedua dari penjurnalan, pemindah bukuan, dan penyusunan neraca saldo. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitansalemba.com, dapatkan e-learning lainnya yang dapat Anda akses secara daring dengan membeli buku original atau membeli kode aksesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.